Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Pembuatan Terarium. Kelompok kami beranggotakan Christina Lase dengan NIM A1C421011, Dwi Kurnia Putri dengan NIM A1C421034, Selvi Febrianti dengan NIM A1C421083, dan Gaby Yolanda dengan NIM A1C421095. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas pengertian dari terarium. Apa itu terarium? Terarium adalah seni menanam atau memadukan tanaman hias berukuran kecil dalam wadah yang transparan atau bening, misalnya wadah kaca atau gelas. Terarium adalah suatu ekosistem darat yang dibentuk di dalam sebuah wadah tertutup, baik itu ekosistem tanaman ataupun hewan darat. Terarium memiliki ciri khas, tanamannya ditanam dalam tempat yang serupa kaca, dan di dalamnya pula terdapat media tanam seperti tanah, jeli, ataupun pasir, menyesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Terarium digunakan untuk beberapa kebutuhan, yaitu untuk penelitian maupun sebagai dekorasi pengindah ruangan. Dalam bidang penelitian, terarium merupakan ekosistem buatan yang fungsi biologisnya hampir mirip dengan yang di alam. Beberapa ekosistem yang dapat ditampilkan yaitu seperti ekosistem gurun, rawa, hutan, dan berbagai ekosistem lainnya. Ada 3 kategori terarium. Yang pertama, terarium udara terbuka, yaitu terarium dengan bagian atas terbuka atau tidak tertutup. Untuk membuat miniatur tanaman, media seperti ini yang paling mudah digunakan dan dirawat. Anda bahkan dapat membuat dekorasi tanaman dalam terarium jenis ini dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, terarium tertutup, yaitu terarium dengan kondisi tertutup rapat di semua bagian. Tujuannya untuk membuat biosfer yang unik di dalam terarium tersebut. Terarium ini yang paling sulit untuk dibuat dan dirawat. Lebih banyak tantangan dalam membuat terarium jenis ini. Beberapa faktor yang harus menjadi perhatian khusus untuk terarium tertutup adalah masalah jumlah air dan pencahayaan yang tepat. Terarium jenis ini biasanya memiliki bagian atas yang kecil untuk meletakkan tanaman dan material lainnya di dalam terarium. Tentu ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang terakhir, terarium binatang. Seperti namanya, terarium jenis ini digunakan untuk meletakkan binatang kecil untuk dipajang. Misalnya kadal, iguana, katak, kura-kura kecil, atau ular. Tujuannya untuk menampilkan tiruan dari dunia fauna yang sebenarnya di alam bebas dengan memindahkannya ke media kaca yang menarik. Media tanam yang digunakan adalah media yang banyak dijumpai di sekitar kita, seperti kerikil, arang, pasir halus, sphagnum moss, zeolit, dan kompos. Secara umum, ada beberapa syarat tanaman yang dapat digunakan dalam pembuatan terarium, yaitu yang pertama, toleran terhadap cahaya dan kelembapan, yang kedua, berukuran kecil atau pertumbuhannya lambat, yang ketiga, dipilih tanaman hias daun yang bersifat perennial, yang keempat, dalam suatu wadah, dipilih tanaman dengan lingkungan hidup yang sama. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan terarium adalah corong, sekop, dan garpu kecil, sumpit, alat pengeras media, spons dan kain lap, gunting dan cutter, sprayer, kertas koran, ember kecil, dan aksesoris tambahan untuk hiasan. Aksesoris ini dapat berupa patung-patung kecil, baik yang terbuat dari tanah liat, plastik, keramik, maupun batu. Cara pembuatan terarium, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, bahan yang disiapkan yaitu kerikil, pasir halus, sphagnum moss, zeolit, dan kompos. Yang ketiga, menyusun bahan ke dalam wadah kaca susunan diawali dengan kerikil, sphagnum moss, arang, kompos, pasir atau zeolit halus. Menanam tanaman yang dipilih. Yang pertama, tanaman hias dapat dikategorikan menjadi 3 macam berdasarkan kebutuhan cahayanya, yaitu tanaman yang membutuhkan cahaya banyak. Contoh tanaman keluarga Cactaceae atau kaktus-kaktusan, Bromelia atau nanas-nanasan, dan Bromelia sp. Yang kedua, tanaman yang membutuhkan cahaya dan intensitas cahaya sedang antara lain Begonia, Ficus ripens, Maranta, Philodendron, Dracaena, Pilea, Peperomia, dan Violces. Yang ketiga, tanaman yang hanya membutuhkan cahaya dengan intensitas sedikit, antara lain Adiantum, Anthurium, Aglaonema, Syngonium, Kamaidora, Dieffenbachia, dan Vitoni. Keempat,
keempat, dalam proses peneletakan media, kita dapat menggunakan bantuan alat corong dan sendok. Yang kelima, jika media yang sudah ada telah diletakkan di dalam wadah kaca, selanjutnya menanam tanaman yang ditentukan sebelumnya. Yang keenam, langkah selanjutnya adalah memberikan aksesoris berupa pasir halus atau zeolit, atau dapat juga diberikan patung-patung kecil maupun pernak-pernik kecil sesuai dengan selera kita. Yang ketujuh, lakukan penyiraman dengan menggunakan sprayer. Dalam pemeliharaannya, terarium membutuhkan yang pertama penyiraman, yang kedua pengaturan cahaya, yang ketiga pemangkasan, yang keempat pembersihan wadah, yang kelima pengaturan suhu ruang tempat simpan, yang keenam pemupukan, yang ketujuh pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Kelebihan terarium, yang pertama, tidak membutuhkan ruang yang luas untuk hidup. Yang kedua, pemeliharaannya tidak terlalu intensif. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang keempat, mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi. Yang kelima, memiliki nilai ekonomi. Yang keenam, memiliki nilai edukasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tanaman pada umumnya. Kekurangan terarium, yaitu yang pertama, mudah pecah, yang kedua, terarium harus sering dibersihkan, yang ketiga, penyusunan tanaman harus ditata rapi agar terlihat cantik. Terdapat beberapa permasalahan dalam pemeliharaan terarium, yaitu yang pertama, daun menguning, yang kedua, pertumbuhan buruk, yang ketiga, daun seperti terbakar atau coklat, yang keempat, bau tidak sedap, yang kelima, daun layu, yang keenam, daun busuk, yang ketujuh, berlumut di dekat media. Manfaat terarium. Manfaat terarium adalah sebagai media pembelajaran bagi peserta didik untuk lebih mengenal lingkungan hidup. Di antaranya untuk mempelajari peranan dan fungsi terarium sebagai miniatur ekosistem, penelitian, dan untuk keindahan atau estetika. Terarium juga dapat bermanfaat untuk menyerap polutan yang ada di udara ruangan, mereduksi radiasi gelombang elektromagnetik yang terdapat pada gadget, serta mengurangi stres dan dapat merelaksasi.